Setiap hari kita tuh dapat banyak banget nasihat kan dari keluarga, teman, media sosial, wah ribuan kata-kata. Tapi coba deh kita jujur sama diri sendiri. Pernah nggak sih kepikiran, kenapa ada satu kalimat yang bisa nancep di hati bertahun-tahun, sementara ribuan kalimat lain cuma lewat gitu aja kayak angin lalu? Ternyata ya, rahasianya itu bukan soal seberapa keren kata-katanya dirangkai. Bukan, tapi ada sesuatu yang jauh lebih dalam, yang tersembunyi di baliknya. Coba bayangin ini deh, cuma dengan nunjukin jalan yang benar, pahalanya itu disamain sama orang yang ngerjainnya langsung. Keren banget kan? Artinya, ngasih pengaruh baik itu ganjarannya dahsyat. Tapi, tunggu dulu, ada syaratnya. Dan syarat inilah yang jadi pembeda antara ucapan yang kosong melompong sama nasihat yang benar-benar bisa menggetarkan jiwa. Oke, yang pertama, dan ini yang paling dasar banget, kata-kata kita itu harus lahir dari perbuatan kita sendiri. Ada sebuah kisah yang luar biasa dari seorang ulama besar yang jadi bukti nyata aturan ini. Namanya Imam Hasan al-Basri, seorang ulama yang ilmunya dalam banget dan kata-katanya itu benar-benar didengerin orang. Nah, suatu hari, para pemuka masyarakat datang ke beliau, punya satu permintaan khusus. Mereka minta beliau buat nyampein khotbah tentang betapa mulianya sih membebaskan budak. Wah, ini topik yang penting dan relevan banget pada zaman itu. Harusnya sih beliau langsung setuju kan? Tapi yang terjadi selanjutnya justru bikin semua orang bingung. Jumat pertama lewat, mimbar itu hening. Jumat berikutnya masih sama, hening. Minggu ganti jadi bulan, dan sang imam ini tetap diam 1000 bahasa. Orang-orang mulai bisik-bisik. Ini imam kita kenapa ya? Kenapa coba beliau nunda-nunda seruan kebaikan yang sepenting itu? Apa sih yang beliau tunggu? Nah, jawabannya ini adalah sebuah pelajaran abadi tentang integritas. Ternyata selama berbulan-bulan itu, beliau tuh diam-diam ngumpulin uang. Beliau kerja keras sampai akhirnya mampu beli seorang budak cuma buat satu tujuan. Biar beliau bisa ngerasain sendiri gimana rasanya memerdekakan seseorang. Beliau ngerasa nggak sanggup ngajak orang lain berbuat sesuatu yang lidahnya udah ngomong, tapi tangannya sendiri belum pernah ngelakuin. Dan setelah perbuatan itu selesai, baru deh beliau naik ke mimbar. Khotbah yang beliau sampaikan hari itu bukan lagi sekadar teori, itu kesaksian hidup. Hasilnya, gila, seluruh kota tergerak. Terjadi gelombang pembebasan budak di mana-mana. Nah, itulah kekuatan kata-kata yang lahir dari tindakan nyata. Oke, jadi tindakan nyata itu fondasinya. Tapi ada satu lapisan lagi yang lebih halus, tapi justru lebih kuat. Ketulusan. Niat yang murni di dalam hati yang bikin kata-kata paling simpel sekalipun bisa menembus benteng pertahanan jiwa yang paling tebal. Ada cerita lagi nih, dari seorang syekh besar, Abdul Qadir Al-Jailani. Putranya, seorang sarjana muda yang pinter banget, diminta ngisi ceramah. Wah, beliau sampaikan tuh ilmu-ilmu fikih yang rumit, pakai bahasa sastra yang indah. Hasilnya, semua jemaah nguap malah ada yang ketiduran. Terus, ayahnya maju ke depan. Beliau nggak berteori, nggak ngutip dalil. Beliau cuma bilang, semalam dagingku dicuri seekor kucing. Aneh kan? Tapi seluruh jemaah pecah dalam tangisan. Gimana ceritanya coba? Kalimat soal kucing sama daging bisa bikin orang nangis. Sementara kuliah agama yang dalam malah jadi lagu pengantar tidur. Disinilah keajaiban ketulusan itu bekerja. Jadi gini, karena kalimat itu keluarnya dari hati yang tulus banget dan penuh perenungan, setiap orang yang dengar itu ngerasa kalimat itu ditujuin khusus buat mereka. Kata-kata itu jadi kayak cermin. Ada yang ngerasa kucing itu kemalasan yang nyuri waktu ibadah, ada yang ngerasa daging itu keikhlasan yang dicuri sama kesombongan, ketulusan itu ngomong pakai bahasa universal yang dimengerti sama setiap jiwa. Kita udah bahas soal pentingnya tindakan nyata sama dalamnya ketulusan niat. Sekarang, kita naik ke level pengaruh yang paling tinggi. Sebuah level di mana kata-kata bahkan bukan lagi pemain utamanya. Banyak orang mikir kalau ngajak kebaikan atau dakwah itu ya harus di atas mimbar, pakai mikrofon. Padahal dakwah yang paling fasih, yang paling resep, itu justru seringkali bisu. Nggak diucapin pakai lidah, tapi dipertontonkan lewat cara kita menjalani hidup. Coba deh lihat hubungan orang tua sama anak. Kita bisa ceramah berjam-jam soal pentingnya kejujuran. Tapi sekali aja mereka lihat kita bohong di telepon, kira-kira pelajaran mana yang bakal mereka ingat? Anak-anak kita itu perekam paling canggih di dunia. Mereka nggak ngerekam apa yang kita omongin, mereka ngerekam siapa diri kita. Akhlak kita sehari-hari, itulah kurikulum utama dalam hidup mereka.
Jadi, pas kita gabungin keaslian, ketulusan, dan tindakan yang jadi teladan, kita tuh bukan lagi cuma sekedar pemberi nasihat, kita lagi napakin sebuah jalan warisan yang sangat luhur. Ini bukan lagi soal apa yang kita omongin di momen-momen tertentu, tapi tentang siapa diri kita dalam setiap hembusan napas. Seluruh hidup kita, cara kita kerja, cara kita bercanda, cara kita ngadepin masalah, semuanya jadi sebuah undangan kebaikan. Dan ruang lingkupnya itu total, mencakup semuanya. Dari cara kita memperlakukan kasir di supermarket, kesabaran kita pas lagi macet, sampai kebaikan yang kita bisikan dalam doa buat orang lain pas nggak ada siapa-siapa yang lihat. Semuanya itu adalah bagian dari ajakan tanpa suara. Dan inilah puncaknya. Ini levelnya para nabi dan orang-orang soleh. Mereka nggak lagi sibuk menyampaikan pesan. Diri mereka adalah pesannya. Hidup mereka itu adalah Al-Quran yang berjalan. Sebuah kebaikan yang bisa dilihat dan dirasakan langsung. Jadi pertanyaan terakhir ini bukan buat dijawab pakai kata-kata ya, tapi pakai perbuatan. Bukan tentang khotbah keren apa yang bisa kita siapin, tapi tentang kebaikan kecil apa yang bisa kita hidupkan hari ini. Mungkin sebuah senyuman tulus, mungut sampah di jalan, atau dengerin curhatan teman dengan sabar. Karena undangan terbaik adalah undangan yang nggak perlu diucapkan, ia cuma perlu dirasakan.